Sambil nunggu teman-teman yang belum install, ngobrol-ngobrol dulu deh, nanya-nanya dong. Di sini yang berprofesi sebagai programmer ada berapa orang? Bisa acung tangan nggak? Yang emang profesinya developer atau programmer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oke. Yang masih mahasiswa mungkin? Oke, artinya paling banyak mahasiswa ya. Ini mahasiswa pada backgroundnya programming. Yang dari mahasiswa yang IT, tolong acung tangan. Oke, kayak semua ya. Sip. Ada yang pernah bikin game nggak? Ada yang pernah bikin game nggak sebelumnya? Game apapun. Ada 1, 2, 3. Asisten nggak dihitung sih. 3, oke. Oke. Itu buat gambar aja sih. Jadi sambil lanjut aja. Oke, jadi target kita hari ini dalam workshop ini sebenarnya lebih ke belajar dasar-dasar pemrograman di JDWE yang kira-kira bakal dibutuhkan. Ya minimal untuk membuat sebuah game di Java untuk mobile. Terus untuk biar lebih mengena lah istilahnya, biar lebih mengena kita pakai satu contoh kasus. Kebetulan di sini kita pakai contoh kasus yang bisa dibilang paling simpel lah. Ini game tahun 80-an namanya Pong. Ada yang nggak tahu Pong nggak? Tolong acung tangan. Ada yang nggak tahu Pong? Oke, di sini kayaknya pada tahu semua. Ya ini game yang tahun 80-an itu kita gerakin 2 pedal, ada bola di tengahnya, kayak main pingpong tapi 2 dimensi dilihat dari atas. Ini bagus pada tahu komputer waktu workshop sebelumnya. Ini kan ke rangkaian ketiga yang Anda ikut. Pertama itu di Bandung Maret kemarin, terus minggu lalu, sorry 1 lalu itu kita ada di Jogja. Pas di Jogja ternyata banyak yang nggak tahu kok. Jadi kita bingung sendiri mau jelasin dari mana. Sip. Nah, kita sambil mulai aja ya. Jadi pertama kali. Oke, bentar. Untuk workshopnya sendiri kurang lebih bakal gini. Apa ya? Caranya. Di sini di depan bakal ada demoin juga langkah-langkahnya, source code-nya juga. Jadi teman-teman bisa lihat dulu. Terus setelah itu bisa coba-coba sendiri. Bisa coba langsung di laptop masing-masing. Misalnya ini ya, pertama kita bakal coba nampilin Hello World dulu. Ini sekaligus ngecek setting emulator yang tadi udah di add ke device-nya ya. Jadi intinya sih kita bakal bikin 3 langkah. Yang pertama itu bikin project-nya, terus bikin file midlet. Midlet itu file utamanya bakal dijalanin nantinya di device. Terus kita bakal coba nge-run. Oke, di sini saya juga belum nyiapin projectnya, jadi bakal sama persis. Kita bikin project baru midlet. Kalau misalnya tadi di file new itu udah ada tulisannya midlet project, langsung pilih aja. Kalau nggak ada, cari di other JavaFE midlet project. Nah terus di sini namanya terserah apa aja. Oke, nah yang penting di bawah dipastiin konfigurasinya S60 emulator. Ini tadi yang kalau udah nge-add device-nya ke Eclipse-nya dan udah di set as default, di sini pasti keluarnya yang emulator. Kalau misalnya emulator yang belum muncul bisa di-add. Di sini bisa pilih yang Oke. Nah, jadi kalau misalnya belum muncul, kita bisa add di sini. Terus kita pilih SDK-nya yang Nokia Symbian OS. Terus kita di sini pilih yang emulator. Tapi karena udah ada, yang saya tidak bisa. Oke, sudah bikin projectnya.
Oke, jadi kita di sini udah punya projectnya dengan struktur yang dibuat oleh C Eclipse. Terus kita bikin mainletnya. Di sini ada Java FM mainlet. Ini kelas utama yang baru saya bilang yang akan dijalankan oleh device-nya nanti. Nah, di sini nama terserah, tapi untuk superclass juga sama nih. Namanya terserah. Misalnya saya kasih nama mainlet. Kita finish aja. Yang paling belakang kebaca nggak kalau tulisan source code-nya segini? Oke, buat ngetes. Jadi di sini bakal ada fungsi-fungsi yang regenerate sama Eclipse-nya. Ini ada constructor, ada destructor, pause F, sama start F. Nah, di sini program kita bakal jalanin di sini di start F. Nah, jadi buat pertama kali kita ngetes, kita coba bikin sistem out aja. Kita biasa kalau di awal-awal itu kita belajar suka pakai hello world. Jadi kalau udah, kita coba run as yang kedua, emulator Java FM mainlet. Nanti ini kalau kita klik bakal manggil si emulator Nokia yang barusan sudah kita add. Ini S60 emulatornya. Nanti selama proses pengerjaan itu urutannya bakal kayak gitu. Jadi ini source code, run as, terus kita tunggu hasilnya di emulator. Nah, tapi emulator yang besar ini yang sebelah kanan nggak perlu ditutup, soalnya loadingnya cukup lama, terutama di netbook. Jadi nggak perlu ditutup, kita tutup yang kecil ini aja. Jadi nanti loading emulatornya bakal di skip.